Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 16 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Tanah yang Subur. Menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 4 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami bisa belajar menjadi orang yang bisa menyaring hal yang baik dan hal yang tidak baik secara benar, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur, yang menumbuhkan hal-hal yang indah, perkara-perkara kebenaran, dan hidup yang memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi tanah yang subur. Sebelum kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita tahu dengan jelas ada beberapa negara yang wilayahnya sangat luas, namun sebetulnya didominasi oleh gurun pasir dan tidak bisa ditinggali. Kita tahu salah satunya adalah benua Australia. Benua Australia itu yang bisa ditinggali hanya di bagian tepi-tepi utara, kemudian tepi timur, dan bagian selatan. Tapi di tengah-tengahnya adalah gurun pasir yang sangat luas. Kita tahu dengan jelas di China pun ada gurun pasir yang luas, apalagi di daerah Timur Tengah. Bahkan kutub utara dan kutub selatan disebut juga sebagai gurun. Gurun itu artinya bukan hanya panas, tetapi tidak bisa ditinggali dan tidak bisa ada kehidupan di sana. Terlalu dingin, terlalu panas, itu membuat kematian yang ada di sana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa kehidupan kita harus menjadi tanah yang subur. Apa yang menjadi tanah yang subur? Tentunya adalah hati kita. Nah, hati yang subur itu dimulai dari telinga yang terbuka kepada kebenaran. Kita tahu dengan jelas dalam perumpamaan yang sudah kita baca, kalau kita baca dalam Markus pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Ada benih yang ditaburkan, benihnya baik, tapi ada yang ditabur di semak duri, ada yang tabur di pinggir jalan, ada yang ditabur di tanah yang berbatu. Benih yang baik ditabur di pinggir jalan, ditabur di tanah yang berbatu, ditabur di tanah yang semak duri, pada akhirnya bertumbuh sebentar kemudian mati. Tidak akan ada kehidupan. Jadi tidak ada yang namanya benih yang tidak baik. Allah selalu memberikan benih-benih yang baik. Sama dalam kehidupan kita, Allah memberikan anugerah yang sama, benih yang baik kepada kita semua. Allah memberikan kepada kita 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 28 sampai 31 hari, semuanya sama. Allah memberikan kapasitas kepada tubuh kita yang sama, sepasang mata, sepasang telinga, semuanya sama. Allah memberikan anugerah kepada alam ini juga untuk manusia tinggal, semuanya sama. Tetapi mengapa ada orang yang berhasil hidupnya, ada orang yang sukses, ada orang yang hidupnya benar, ada orang yang hidupnya gagal, ada orang yang hidupnya dalam kekudusan, ada orang yang hidupnya dalam kebobrokan dan keberdosaan. Lalu kita menyalahkan situasi dan lingkungan. Lalu Tuhan itu memberikan benih yang buruk. Siapa bilang Tuhan memberikan benih yang buruk? Allah memberikan secara adil kepada semuanya. Sinar matahari buat semuanya, air hujan buat semuanya. Semuanya Tuhan berikan benih yang baik, berkat-berkat yang terbaik. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa ada orang yang sukses, ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal, ada orang yang hidup dalam kebenaran, ada orang yang hidup dalam keberdosaan? Disinilah pilihan-pilihan kita. Sahabat seperjalanan, apakah mau menjadi tanah yang baik dan tanah yang subur, yang menghasilkan kelipatan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan firman Tuhan mengatakan 100 kali lipat? Atau kita menjadi seseorang yang seperti tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri? Semuanya adalah hambatan-hambatan yang membuat kita tidak punya pertumbuhan dengan baik. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Bahwa kita harus berjuang. Ya Tuhan, jauhkanlah aku daripada sikap hati, daripada pikiran, daripada keberadaan kami yang selalu menjalankan seluruh kehidupan ini dengan tanah yang ada di pinggir jalan, dengan tanah yang bersemak duri, atau tanah yang berbatu.
Apa bentuk tanah yang bersemak duri, tanah di pinggir jalan, tanah berbatu? Yaitu sikap keras kepala, tidak mau mendengar firman. Firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kerendahan hati, kesikapan hati untuk mau diajar oleh kebenaran firman Allah, maka itu akan meluluskan kita dalam kehidupan yang semakin baik dan semakin baik lagi. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas, sewaktu anak-anak kita atau kita waktu masih kecil, masih bersekolah, bukankah guru-guru memberikan pendidikan dan pelajaran dengan materi yang sama, dengan cara mengajar yang sama? Tapi ada anak yang pandai, ada anak yang cerdas, namun ada anak yang kemudian nilai-nilainya buruk, nilainya merah. Apakah ada ketidakadilan dari guru? Bukankah dalam satu kelas guru dan dosen mengajar dengan cara yang sama? Tapi ada penerimaan yang berbeda. Penerimaan itulah yang menjadikan sesungguhnya murid-murid kehidupan di dalam dunia ini, dia sendiri yang memutuskan, dia sendiri yang memilih. Apakah aku akan menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, atau apakah aku memilih menjadi hati seperti pinggir jalan, seperti semak duri, atau seperti yang berbatu-batu? Semua hal-hal yang baik, anugerah-anugerah terindah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita tidak dengarkan. Kita seperti orang Israel yang bebal, yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Setiap pimpinan, pertolongan, bimbingan, titah yang Tuhan berikan kepada setiap bangsa Israel, kemudian ditolaknya. Sewaktu Allah mengajarkan, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, jangan menyebut dengan sia-sia, jangan ada patung dan ilah lain. Tapi kemudian manusia mencampur adukan, menjadikan segala sesuatu seakan-akan dirinya lebih pandai dari Allah. Apa yang terjadi daripada sikap dan pilihan tersebut? Tentunya adalah kesesatan, kebinasaan. Dan Alkitab mengajarkan bagaimana kemudian bangsa Israel 40 tahun berkeliling-keliling di padang gurun, tidak memasuki tanah Kanaan sebagai tanah yang subur, yang berlimpah dengan susu dan madu, yang berlimpah dengan berbagai macam kesuburan, negeri yang diidamkan oleh banyak orang. Terjauh daripada semuanya itu. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita berdoa ke hadapan Allah. Ya Tuhan, jadikanlah mataku, telingaku, pikiranku, hatiku, hidupku sebagai tanah yang subur. Apa tanda daripada tanah yang subur? Yaitu sebuah ketaatan. Ketaatan, kepatuhan, mendengarkan firman Allah dengan seksama, kemudian menjalankannya. Maka apa yang dicatat di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 1, kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Bagaimana caranya? Jangan kita menjadi tanah yang di pinggir jalan berbatu dan bersemak duri. Kita tidak bergaul dengan orang fasik, menjauhkan daripada hidup dalam keberdosaan, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu yang firman Tuhan katakan. Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang terus hidup kita memiliki tanah yang subur, sehingga firman dan kebenaran Allah itu menetap dalam diri kita, dan kita hidup akan menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah dan memberkati orang banyak. Karena kita adalah tanah yang subur, kita akan menghasilkan kelipatan 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.